Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh. Hai sahabat Paut seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi contoh modul ajar yang akan kita gunakan untuk semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Sebelum lanjut, jangan lupa ya tinggalkan jejak untuk like, comment, share, and subscribe supaya kami lebih bersemangat dalam membuat konten-konten selanjutnya. Sebelum membahas modul ajar, untuk topik pertama kita akan share dulu mengenai format modul ajar di tahun ini. Yang pertama yaitu judul, modul ajar, tema atau topik apa. Terserah, misalnya Bapak Ibu menggunakan tema dan topik, misalnya temanya apa, kemudian topiknya apa, atau misalnya menggunakan tema untuk P5, topik untuk intra, itu bebas ya. Selanjutnya, identitas modul berisi tentang siapa penulisnya, kemudian nama sekolah, kelompok atau usia, dan subtema atau subtopik dari yang akan kita bahas. Karena kalau tema atau topik itu kan luas ya, misalnya untuk 1 bulan. Kemudian untuk subtema atau subtopik itu digunakan untuk per minggunya. Selanjutnya, gambar umum modul. Jadi menceritakan tentang apa sih modul ajar yang akan kita buat ini. Misalnya modul ajar ini mengangkat topik apa, kemudian subtopiknya apa, kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran kita menyediakan ragam kegiatan yang dapat dipilih oleh anak, seperti itu. Kemudian selanjutnya hasil asesmen awal dituangkan juga di sini. Misalnya hasil asesmen awal menunjukkan dari 15 anak di kelas, misalnya 13 belum memahami tentang apa, seperti atau sebagian besar anak belum memahami tentang apa. Jadi ini dituangkan hasil asesmen awal yang kita lakukan selama kita melaksanakan MPLS dari hari keempat sampai hari ke-9. Selanjutnya kita tuangkan juga tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, dari nilai agama dan budi pekerti itu apa, jati diri apa, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni, itu apa yang ingin kita capai. Selanjutnya langkah-langkah kegiatan berisi pembukaan apa saja, kegiatan inti apa saja, kemudian penutupnya apa. Selanjutnya media pembelajaran yang digunakan, dan yang terakhir yaitu asesmen. Berikut saya berikan contoh modul ajar yang bisa dipakai untuk minggu pertama di semester 1 ini, yaitu modul ajar topik Aku Anak Indonesia. Identitas, nama penulis Titi Dwi Oktaviani SPD, Sekolah TKSIT As-Salafus Sholeh, kelompok atau usia 5-6 tahun, kelompok B. Kemudian subtopiknya tubuhku yang kuat. Gambar umum modul ajar ini mengangkat topik Aku Anak Indonesia dengan subtopik tubuhku yang kuat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dicapai dengan menyajikan beberapa kegiatan belajar yang dapat dipilih anak sebagai bentuk diferensiasi pembelajaran. Waktu pelaksanaan modul ajar ini dapat dilakukan untuk 1 minggu dengan menyesuaikan minat anak terhadap kegiatan main yang disajikan. Saat melakukan kegiatan, guru memberi dukungan atau scaffolding, bisa dalam bentuk pertanyaan pemantik atau pernyataan untuk memastikan tujuan pembelajaran dapat tercapai melalui kegiatan main yang menyenangkan dan bermakna. Selanjutnya, hasil asesmen awal. Hasil asesmen awal menunjukkan sebagian besar anak belum mengenal konsep Tuhan Yang Maha Esa, belum mengetahui tata cara sholat yang benar, belum bisa melafalkan doa harian, surat pendek, dan hadis pendek, belum memiliki keterampilan sosial dan bahasa yang memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebaya dan individu lainnya, belum mau bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, belum mengenal kebersihan diri, dan belum bisa membilang jumlah benda atau objek.
Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari nilai agama dan budi pekerti yaitu yang pertama, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengenal ajaran pokok agama dan kepercayaannya. Kemudian yang kedua, berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan diri. Dengan alur tujuan pembelajaran yang digunakan, yang pertama, anak dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya. Yang kedua, anak dapat menyebutkan karakteristik diri yang bersih. Contoh, mengekspresikan rasa tidak nyaman ketika berada dalam kondisi tidak bersih. Yang kedua, tujuan pembelajaran untuk CP jati diri yaitu yang pertama, mengenal dan mengekspresikan emosi. Yang kedua, memahami karakteristik gender. Dengan alur tujuan pembelajaran yang digunakan, yang pertama, anak mengekspresikan emosi dalam berbagai bentuk. Yang kedua, anak mengenal karakteristik diri, baik karakteristik fisik maupun non-fisik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Yang pertama, mengenal, menyimak, dan memahami berbagai informasi. Yang kedua, kepekaan bilangan. Dengan alur tujuan pembelajaran yang digunakan, yang pertama, anak menunjukkan ketertarikan terhadap informasi dalam tuturan singkat. Yang kedua, anak menyebutkan bilangan secara berurutan atau membilang. Selanjutnya, langkah kegiatan. Yang pertama, penyambutan, bersalaman, mengucapkan salam, kemudian merapikan tas dan sepatu pada tempatnya. Yang kedua, kegiatan pagi jam 8 sampai 8.30. Salam, baca iklan, berdoa, ice breaking, senam, menyanyikan lagu tentang anggota tubuh. Misalnya, kepala pundak, kepala pundak, kepala pundak, lutut dan kaki. Kepala pundak, kepala pundak, lutut dan kaki. Daun telinga, mata, hidung, pipi, tangan di pinggang amboy, digoyang-goyang. Tangan di pinggang digoyang-goyang, bertepuk tangan, bergembira ria, berputar-putar, berkeliling-keliling. Awas nanti kepala menjadi pusing. Single-single dindang, single-single dindang, single-single dindang. Yes. Bisa juga lagu Mataku Ada Dua. Mataku ada dua, yang kanan, yang kiri, melihat dengan mata, melihat sendiri. Telingaku ada dua, yang kanan, yang kiri, mendengar dengan telinga, mendengar sendiri. Tanganku ada dua, yang kanan, yang kiri, memegang dengan tangan, memegang sendiri. Kakiku ada dua, yang kanan, yang kiri, berjalan dengan kaki, berjalan sendiri. Atau lagu pakai apa? Kita melihat, pakai apa? Mata kita mendengar. Pakai apa? Telinga, mata dan telinga. Ada di mana? Mata dan telinga ada di kepala. Kita bernafas. Pakai apa? Hidung kita bicara. Pakai apa? Mulut, hidung dan mulut. Ada di mana? Hidung dan mulut ada di muka. Kita berjalan. Pakai apa? Kaki kita memegang. Pakai apa? Tangan, kaki dan tangan ada di mana? Kaki dan tangan ada di badan. Atau lagu mempunyai jari. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Ujung jari dilentikkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Angkat kaki kedua ke atas tangan kita, di pinggang keduanya. Badan kita bungkukkan. Yang rajin wahai kawan, berdiri dengan tegap,
balik badan serentak, balik badan serentak. Kaki kanan, kaki kiri berjalan di tempat. Samping kanan, samping kiri, ayun depan belakang. Hadap kanan, hadap kiri, ayo putar badan. Atau lagu-lagu yang lain. Bisa juga tepuk anggota tubuh. Selanjutnya pengenalan bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Sunda sederhana. Selanjutnya kegiatan ibadah jam 8.30 sampai jam 9, yaitu melafalkan doa pendek, surat pendek, dan hadis pendek. Selanjutnya praktek wudhu dan praktek sholat. Kegiatan selanjutnya pijakan awal jam 9 sampai jam 9.15. Yang pertama menonton video, yang kedua membacakan buku cerita, yang ketiga tanya jawab berkaitan dengan topik, yang keempat literasi awal, dan yang kelima penjelasan kegiatan invitasi. Berhubung di sekolah kami kegiatan pembelajaran dilaksanakan di kelas invitasi, jadi kami menyiapkan 12 ragam kegiatan yang dapat dipilih oleh anak yang digunakan selama 3 hari, yaitu Senin sampai hari Rabu, dengan kegiatan dan kalimat invitasinya sebagai berikut. Yang pertama, menyusun huruf. Dengan kalimat invitasi, serunya menyusun huruf dari kata mata, pipi, dagu, kaki, dan jari. Kemudian yang kedua, menyalin kata. Ayo menyalin kata mata, pipi, dagu, kaki, dan jari. Selanjutnya kegiatan yang ketiga, membedakan bersih dan kotor. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa membedakan bersih dan kotor. Selanjutnya yang ketiga, mengekspresikan emosi. Dengan kalimat invitasi, ekspresikan dirimu ketika marah, sedih, takut, dan senang dengan bercermin. Yang kelima, membedakan ciri fisik dan jenis kelamin. Dengan kalimat invitasi, ayo membuat grafik jumlah anak laki-laki dan anak perempuan di kelas. Selanjutnya yang keenam, menghubungkan anggota wajah dan anggota tubuh dengan namanya. Dengan kalimat invitasi, hebatnya aku bisa menghubungkan anggota tubuh atau anggota wajah dengan namanya. Yang ketujuh, membentuk orang-orangan dengan bahan alam dan lepasan. Dengan kalimat invitasi, kerennya orang-orangan buatanku dari bahan alam dan lepasan. Yang kedelapan, menggambar diri sendiri. Dengan kalimat invitasi, kerennya gambar diriku. Yang kesembilan, membentuk orang-orangan dari balok dan Lego. Dengan kalimat invitasi, kerennya orang-orangan buatanku dari balok dan Lego. Yang ke-10, menyusun buku cerita tentang anggota tubuh. Dengan kalimat invitasi, aku bisa membuat buku cerita loh. Yang ke-11, mengurutkan angka 1 sampai 10. Dengan kalimat invitasi, ayo urutkan angka 1 sampai 10. Yang ke-12, menghitung jumlah gambar. Dengan kalimat invitasi, ayo menghitung jumlah gambar anak laki-laki dan anak perempuan. Kegiatan inti selanjutnya adalah kegiatan inti di hari Kamis, yaitu kegiatan Kemis Nyunda, diantaranya mengenalkan bahasa Sunda sederhana anggota tubuh. Yang kedua, menari tarian tradisional Sunda, Manuk Dadali. Yang ketiga, permainan oe-oean. Yang keempat, permainan Sunda Mandah. Yang kelima, permainan Bakia Batok. Selanjutnya, kegiatan inti di hari Jumat. Yang pertama yaitu belajar berinfak. Yang kedua, murojaah. Yang ketiga, meminjam buku di perpustakaan untuk dibawa pulang. Yang keempat, kolase kaligrafi atau huruf hijaiyah dengan berbagai media. Yang selanjutnya, membedakan ciptaan Allah dan buatan manusia. Kemudian menggunting huruf hijaiyah. Selanjutnya kegiatan penutup, diantaranya review, bercakap-cakap, berdiskusi, merefleksikan kegiatan hari ini. Kemudian diskusi kegiatan esok, baca doa dan salam, kemudian pulang. Selanjutnya pertanyaan pemantik.
Di sini kita akan menuliskan berbagai hal yang ingin kita tanyakan kepada anak tentang anggota tubuh. Misalnya, yang pertama, apa saja anggota tubuhmu? Yang kedua, apa gunanya mata, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki? Satu-satu ditanyakan. Kemudian bisa juga sebutkan anggota tubuhmu yang jumlahnya ada 2. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. Yang pertama, sumber. Kita bisa menggunakan sumber dari video-video YouTube yang akan kita tayangkan sebagai pijakan awal. Misalnya contohnya video tentang mengenal anggota tubuh. Yang kedua, video tentang area pribadi tubuh kita. Video lagu tentang sentuhan boleh dan tidak boleh. Selanjutnya, kita menggunakan sumber buku pijakan yang bisa dibuat oleh buku masing-masing. Contohnya, buku yang berjudul Tubuhku Kuat yang disusun oleh Titi Dwi Oktaviani. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan diantaranya alat tulis, bisa pensil, penghapus, pulpen, krayon, spidol, baik spidol warna atau spidol hitam, kemudian papan tulis, LCD tablet, kertas HPS, origami, asturo, gunting, alat pencocok, lem, berbagai macam kegiatan, balok dan lego, bahan alam dan lepasan, box plastik, pita, barang bekas, dan alat permainan Sunda. Untuk selanjutnya adalah asesmen yang akan kita laksanakan selama 1 minggu dengan metode checklist. Yang pertama, dengan IKTP, mengetahui nama Tuhan dan dapat menyebutkan ciptaannya. Yang kedua, membedakan bersih dan kotor. Yang ketiga, mengekspresikan perasaan marah, sedih, takut, dan senang. Yang keempat, menyebutkan ciri fisik dan membedakan jenis kelamin. Yang kelima, menyimak informasi yang disampaikan guru atau cerita yang dibacakan oleh guru. Yang keenam, menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10. Selain format checklist, kami juga menggunakan format asesmen foto berseri. Nanti kalau sudah ada contohnya akan saya share contoh format untuk asesmen foto berseri. Asesmen foto berseri dilaksanakan setiap hari, kita ambil 1 anak supaya tidak memberatkan buku dalam melaksanakan asesmen. Selanjutnya kita siapkan kolom catatan anekdot untuk mencatat hal-hal penting yang dilakukan oleh anak. Demikian contoh modul ajar yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila suara saya agak serak-serak karena sedang sedikit batuk. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe supaya kami lebih bersemangat dalam membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.